Perkenalkan, nama saya Franciscus M. Saragi. Saya adalah guru agama Katolik di SMP Negeri 3 Satu Atap Andam Dewi, yang saat ini sedang mengikuti PPG yang diselenggarakan oleh STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Jumat 18 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek mengajar di kelas 7 dengan materi Aku Memiliki Keterbatasan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Karena kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar pada pagi hari ini, maka mari kita mengawalinya dengan bersyukur dengan cara berdoa. Yang hari ini giliran berdoa siapa? Ya, silakan maju. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, di mana pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan. Ya Allah, sekarang kami mulai pelajaran kami, bukalah dalam hati dan pikiran kami, agar apa yang diberikan Bapak guru kami dapat diterima dalam hati dan pikiran kami. Ya Bapak, kami tahu kami anak yang penuh dengan dosa, hapuskanlah segala dosa-dosa kami, baik kami sengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak menerima berkat yang diberikan kepada kami. Dan puji dan mulia nama Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih karena sudah membawakan kita dalam doa. Semoga apa yang kita doakan senantiasa diterima oleh Tuhan. Bapak absen terlebih dahulu. Harga Simatupang. Ari Suryati Tari Orang. Hadir Pak. Gio Bin Matondang. Hadir Pak. Juan Rosing Bolon. Hadir Pak. Kesia Tambunan. Kristina Pane. Hadir Pak. Lois Tambunan. Hadir Pak. Nofriza Matondang. Hadir Pak. Rian Situmorang. Hadir Pak. Krisdian Simbolon. Hadir Pak. Sakinah Tari Orang. Hadir Pak. Sylvia Simbolon. Hadir Pak. Cindy Marpaung. Wilda Simatupang. Hadir Pak. Johan Greg Nenggola. Hadir Pak. Berarti ada semua ya. Tidak. Pada pembelajaran kita minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang materi Aku Bangga Sebagai Laki-laki dan Perempuan. Ya, untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita masuk pada pelajaran Aku Memiliki Keterbatasan. Ya. Nah, lalu kemudian apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi keterbatasan dirinya dan memahami cara menyikapi serta mengatasi secara bertanggung jawab sebagaimana dijalankan oleh orang lain dengan dilandasi pesan kitab suci, sehingga sikap percaya diri dan menghargai kelemahan sesama. Jadi artinya lewat tujuan pembelajaran ini kita dapat mengetahui apa saja keterbatasan kita dan bagaimana cara kita untuk mengatasinya. Nah, kita lanjut. Nah, dalam mencapai tujuan pembelajaran itu maka ada beberapa kriteria tercapaian tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai keterbatasan dirinya. Yang kedua, memahami sikap yang sering muncul pada saat mengalami keterbatasan. Dan yang ketiga adalah memahami upaya dalam mengatasi keterbatasan yang dihadapi. Nah, untuk tiga kriteria pertama ini kita akan pelajari pada pertemuan hari ini. Kita lanjut. Jadi sudah sejauh mana kita memahami terkait materi ini? Karena di minggu sebelumnya Bapak sudah sampaikan agar belajar di rumah untuk materi yang akan datang. Nah, maka Bapak akan mencoba menguji kamu sudah sejauh mana kamu memahami materi yang akan kita pelajari ini. Pertanyaan pemantik yang pertama yaitu apa yang kamu ketahui tentang keterbatasan atau apa yang dimaksud dengan keterbatasan? Yang bisa menjawab, ya silakan. Saya Pak. Ya silakan. Keterbatasan adalah kondisi di mana seseorang atau sesuatu tidak memiliki kemampuan, sumber daya atau
kapasitas untuk melakukan sesuatu secara maksimal atau sesuai harapan. Iya. Ya. Masih ada jawaban yang lain? Saya Pak. Ya, silakan. Keterbatasan bisa mencakup berbagai aspek seperti keterbatasan fisik, mental, sumber daya finansial, waktu atau pengetahuan. Iya. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa saja keterbatasan seseorang yang kamu ketahui? Kira-kira apa saja jenis keterbatasan itu? Yang kamu ketahui. Yang bisa menjawab silakan. Saya Pak. Ya, silakan Johan. Bisu, tuli, dan buta Pak. Bisu, tuli, buta. Masih ada jawaban lain? Selain daripada ya, silakan. Tidak punya tangan, tidak punya kaki Pak. Ya, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Ya, ini juga termasuk dalam disabilitas tadi. Ya. Baik, di sini ada teman kita yang seperti itu. Tidak lahir dengan tidak punya tangan satu atau tidak punya kaki satu ada? Tidak. Ya, semua kita lahir secara sempurna. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu sikap apa yang sering muncul pada saat mengalami keterbatasan? Kira-kira apa sikap kita yang muncul kalau kita mengalami keterbatasan? Lalu hangurangata ada kira-kira yang muncul. Ya, silakan Wilda. Malu, minder, dan tidak percaya diri. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Jadi kita sudah mulai sedikit memahami terkait dengan materi ini. Sekarang kita perdalam materi kita. Definisi keterbatasan. Bapak minta satu orang untuk membacakan. Si Sakina, baca Sakina. Definisi keterbatasan. Keterbatasan adalah kondisi di mana seseorang tidak memiliki kemampuan, sumber daya atau kapasitas untuk melakukan sesuatu secara maksimal atau sesuai harapan. Keterbatasan bisa mencakup berbagai aspek seperti keterbatasan fisik, mental, sumber daya finansial, waktu atau pengetahuan. Ya, sampai di situ. Inilah pengertian daripada keterbatasan, yaitu kondisi di mana seseorang tidak memiliki kemampuan, sumber daya, atau kapasitas untuk melakukan sesuatu secara maksimal atau sesuai harapan. Nah, jadi ini contohnya tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kamu, yaitu ada yang cacat, ada yang bisu, tuli, buta, dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam bentuk keterbatasan. Namun keterbatasan bukan hanya itu. Kita lihat ini, itu termasuk dalam fisik dan mental. Lalu bagian sumber daya finansial ini masalah apa? Ini tergolong dalam keterbatasan ekonomi. Lalu waktu dan pengetahuan. Nah, kita lihat dalam hidup sehari-hari kita bisa menemukan banyak orang yang justru menjadikan kelemahan itu sebagai alat untuk dikasihani. Bisa kita lihat di lampu merah. Banyak orang-orang tidak pun cacat tapi pura-pura cacat supaya dikasihani. Sehingga ini jalannya untuk mengemis. Nah, lalu melalui pelajaran hari ini kita diharapkan bagaimana supaya tidak terjadi seperti itu. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, ini cara menyikapi keterbatasan itu ada dua. Yang pertama adalah menerima keterbatasan, yang kedua adalah tidak menerima. Jadi untuk yang tidak menerima keterbatasan ini, yaitu tadi sikap yang sering muncul, minder, malu, tidak percaya diri. Bahkan apa? Kalau kurang menerima keterbatasan ini biasanya ngapain? Banyak orang yang menyalahkan Tuhan. Banyak orang misalnya melakukan operasi plastik. Kalau kita lihat apalagi ibu-ibu zaman sekarang ini kan, udah punya alis, udah punya bulu mata kan, tapi masih disulam. Ya, makanya kalau dulu ada pepatah mengatakan atau istilah atau mitos itu mengatakan seperti ini. Kalau dulu itu bulu mata kita jatuh, itu artinya ada orang yang merindukan. Nah, kalau sekarang kalau bulu mata kita jatuh, itu berarti lemnya kurang. Kenapa lemnya kurang? Ya karena sekarang orang udah tempel bulu mata, ya kan? Ya. Nah, itu salah satu contoh ya. Bahkan ada yang melakukan operasi plastik. Dan yang paling parahnya lagi adalah banyak orang yang
bunuh diri karena tidak menerima dirinya apa adanya. Nah, lalu untuk yang menerima ini, ya inilah yang harus kita lakukan. Ini kebalikan dari kurang menerima tadi. Kalau ini orang yang menerima dirinya apa adanya, senantiasa bersyukur atas apa yang senantiasa diberikan Tuhan padanya. Contohnya, tidak membanding-bandingkan. Jadi banyak orang dalam hidup ini membandingkan dirinya dengan orang lain. Misalnya, si A itu cantik, pintar, sementara saya hitam, jelek, bodoh lagi katanya kan. Ya. Jadi kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Apalagi membandingkan orang tua. Orang tua si A kaya, orang tua si B kaya. Saya makan aja di rumah susah. Jadi syukuri orang tuanya. Ya, baik itu kita harus masuk ke poin yang kedua ini. Ya, ini yang menjadi harapan kita, bukan poin yang pertama. Ya, baik kita lanjutkan. Nah, ini berbagai keterbatasan dalam hidup seorang. Yang pertama itu adalah fisik, yang kedua adalah keterbatasan dalam hal intelektual, yang ketiga keterbatasan psikologis. Ini berkaitan dengan sifat ataupun karakter. Yang keempat adalah keterbatasan ekonomi. Nah, jadi kita jangan beranggapan bahwa keterbatasan atau kekurangan itu hanya menyangkut ini. Ini yang pada umumnya kita tahu. Itu hanya sebatas fisik. Kita tidak melihat masih ada keterbatasan lainnya, yaitu kemampuan intelektual. Ini bagaimana ini kemampuan intelektual? Yaitu berpikirnya lambat, susah mengerti sesuatu. Kita dibekali oleh Tuhan itu dengan kemampuan berpikir yang berbeda. Ada orang yang 1 kali, 2 kali dijelaskan sudah tahu. Ada yang sudah sampai 5-10 kali baru tahu. Ada yang sampai berbusa udah gurunya menjelaskan tidak tahu. Ya, itu poin yang kedua ini. Lalu yang berikutnya keterbatasan psikologis. Ini berkaitan dengan sifat ataupun karakter. Artinya banyak orang yang menutup diri, pemalu, pemarah, ada yang egois. Itu masuk dalam keterbatasan psikologis. Ya. Lalu yang terakhir adalah keterbatasan ekonomi. Kita berada di kampung-kampung ini, ya pada umumnya berada dalam ini. Sehingga banyak kita lihat orang-orang tua kita ataupun kakek nenek kita banyak yang tidak tamat sekolah. Kenapa tidak tamat sekolah? Karena masalah ini. Nah, ini saya minta kamu mengamati video dulu. Ini terkait tentang seseorang yang memiliki keterbatasan. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama. Nah, dari video ini Bapak akan bertanya sejauh mana kamu sudah mengamati video itu. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama, hal apa yang kamu amati dalam video tersebut? Kira-kira apa tadi yang bisa kamu terangkan dari apa yang kamu lihat dari tayangan tadi? Yang bisa menjawab, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Ari Suryati. Dalam video tersebut terlihat seorang anak yang cacat di bagian kaki yang sedang dibuli oleh sekelompok anak. Namun ia berusaha lari dari kejaran anak itu. Ya. Masih ada yang lain? Masih ada yang lain yang bisa menjawab? Berarti sama ya. Dari video tersebut saya mendapatkan inspirasi bahwa tidak boleh membuli seorang anak keterbatasan yang dimiliki. Ya, tidak boleh membuli karena keterbatasan yang dimiliki. Ya, itu inspirasi yang didapatkan berarti dari pertanyaan kedua. Ya, yang masih bisa menjawab dari
inspirasi yang didapatkan dari video tadi apa? Masih ada? Saya Pak. Ya. Dari video tersebut saya mendapat inspirasi bahwa memberikan dukungan kepada seseorang dapat pada saat mengalami keterbatasan akan membuatnya semangat dalam berjuang mengatasi permasalahan yang ada. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu. Oke. Dari video tadi bisa kita lihat bahwa seseorang itu yang awalnya adalah memiliki keterbatasan dalam hal fisik, yaitu kakinya. Tapi dengan dorongan ataupun semangat yang diberikan oleh seorang teman, maka dia bisa berlari. Nah, tadi pesannya sudah kamu sampaikan. Artinya kita jangan membuli orang yang atau mengejek orang yang memiliki keterbatasan fisik. Nah, tetapi kita memberikan semangat ataupun dukungan. Supaya apa? Supaya dia mampu mengalahkan keterbatasannya. Nah, kita di kelas, kita di sekolah juga pasti ada teman kita yang mungkin kesulitan dalam belajar. Maka sebagai upaya kita, jangan dikatakan bodoh. Tetapi diajari, dibantu. Supaya bisa membaca ataupun berhitung dengan baik. Nah, itu pesan yang harus kita lakukan. Ya, kalau misalnya kita lihat teman kita terkena musibah, jangan kita ejek, tetapi kita bantu. Ya, itu pesan dari video tadi. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa contoh terkait dengan keterbatasan. Ini keterbatasan fisik, ini namanya adalah UGV, ini orang luar, dan dia lahir tidak punya lengan dan kaki. Tetapi saat ini dia menjadi seorang motivator. Kemudian ada seseorang yang tidak punya lengan, tetapi dia punya kemampuan ataupun bakat melukis. Ini juga Tony Melendez tidak punya lengan, tetapi dia dibekali kemampuan bermain gitar dan bisa bernyanyi dengan baik. Nah, ini contoh lainnya. Kita harus berteman tanpa memandang fisiknya. Lalu ini orang yang kesulitan dalam memahami sesuatu. Nah, ini kita lihat ada perbandingan pertemuan antara anak yang sekolah dan tidak sekolah. Ini berarti contoh keterbatasan ekonomi. Ya, baik. Selanjutnya, Bapak akan membacakan sebuah kisah dari seseorang yang memiliki keterbatasan. Nah, ini ada di LKPD kami. Ya, LKPD bawa semua kan? Ya, nanti bisa sambil dibaca, dilihat di LKPD-nya. Baik, Helen Keller merupakan pengelunggu pendobrak keterbatasan. Helen Keller lahir pada tanggal 27 Juni 1880 di Tuscumbia, Alabama, Amerika Serikat. Ia diberi nama lengkap Helen Adam Keller. Helen Keller mulai bisa berbicara sejak usia 6 bulan. 6 bulan dia sudah mulai bisa berbicara. Dan mulai dapat berjalan pada usia 1 tahun. Kemudian pada usia 19 bulan, Helen Keller menjadi buta dan tuli karena penyakit yang dideritanya. Penyakit yang menyerangnya adalah sebagai demam otak. Jadi artinya dia itu lahir sebagai anak yang sempurna. Tetapi ada penyakit yang membuatnya akhirnya menjadi buta dan tuli. Nah, dalam hidupnya dia berjuang. Dia belajar dari seseorang yang bernama Anne Sullivan. Dia belajar meskipun terkadang putus asa. Baik, dari gambar dan kisah tadi, Bapak minta kamu bekerja di kelompok. Ini saya yakin semua bawa LKPD-nya kan? Ya. Jadi dikerjakan di LKPD-nya. Ini berkelompok. Ini saya lihat sudah duduk dalam kelompok masing-masing. Apakah ini kita gunakan atau berganti? Tetap ini? Ya, baik, kalau tetap ini silakan dikerjakan.
ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa upaya yang dilakukan Helen Keller dalam mengatasi keterbatasan? Yang kedua, apa inspirasi yang kamu dapatkan setelah mengamati gambar dan membaca kisah tersebut? Pertanyaan yang ketiga, tuliskan berbagai keterbatasan yang ada pada dirimu. Pertanyaan yang keempat, tuliskan sikap yang sering muncul pada saat mengalami keterbatasan. Ya, jadi Bapak kasih waktu untuk mengerjakan, silakan dikerjakan. Nanti dipresentasikan satu orang yang maju mewakili kelompoknya. Ya, baik, silakan dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Sudah? Sudah? Ya, baik. Namun sebelum ditampilkan, Bapak punya sebuah SPG ya, supaya kita tidak terlalu tegang, ya, apalagi ini sudah mulai capek berdua, ya. Bapak minta ini SPG-nya adalah menggunakan kalimat jika maka. Nah, ini merupakan Bapak akan melihat sejauh mana korelasi ataupun kesinkronan antara kamu dan teman kamu. Jadi Bapak minta kamu menuliskan kalimat dengan menggunakan kata jika maka. Jadi misalnya, jika saya mandi, maka saya akan bersih. Itu contoh. Ya. Dan masih banyak, silakan dituliskan masing-masing. Bapak kasih waktu 2 menit, silakan ditulis. Oke, sudah? Ya, baik. Untuk melihat sejauh mana kamu sinkron dengan yang lain, ya. Nanti yang pertama Bapak panggil, nanti silakan sebutkan dengan kalimat jika. Yang menjawab nanti maka, ya. Ya, untuk yang pertama, Juanro, sebutkan kata jika yang kamu punya. Jika ada PR. Jika ada PR. Christina Pane. Maka aku akan kena hukuman. Jika ada PR, maka aku akan kena hukuman. Siapa yang menghukummu? Ya. Baik, berikutnya Johan Greg. Jika aku menjaga kebersihan. Jika aku menjaga kebersihan. Sakinah. Maka aku akan pergi mencari cinta yang lain. Baik, kita lanjutkan. Giliran yang pertama maju kelompok 1. Kelompok 1, ayo kita dengarkan penjelasan dari kelompok 1 terkait diskusi mereka. Silakan maju. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 1 dan akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Apa inspirasi yang kamu dapatkan dalam mengamati gambar di atas? Dari gambar tersebut kami mendapat inspirasi bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.
2. Apa upaya yang dilakukan Helen Keller dalam mengatasi keterbatasan? Upaya yang dilakukan oleh Helen Keller dalam mengatasi keterbatasan dengan berusaha dan tak kenal putus asa. 3. Tuliskanlah berbagai keterbatasan yang ada pada dirimu. Keterbatasan yang ada pada diri saya, tidak bisa bernyanyi dengan suara yang merdu. Keterbatasan ekonomi, tidak bisa bermain gitar, kurang cepat memahami pelajaran TIP. 4. Bagaimana sikap kamu terhadap keterbatasan yang kamu miliki? Sikap terhadap keterbatasan yang saya miliki yaitu saya memiliki menerima diri apa adanya, tidak membandingkan dengan orang lain. Sekian dan terima kasih. Iya, kita berikan tepuk tangan. Tadi ada satu jawabannya, keterbatasan itu tidak bisa bernyanyi dengan suara merdu. Semua orang bisa bernyanyi, kan? Tapi masalah merdunya itu tergantung orang. Ada orang yang bernyanyi dengan suara baik, tapi ada juga orang yang jangan bernyanyi, berbicara aja sudah pas. Ya, baik, kita lanjut ke kelompok yang kedua. Ya, perwakilan dari kelompok 2 siapa? Ya, silakan lanjut. Apa inspirasi yang kamu dapatkan setelah mengamati gambar di atas? Dari gambar tersebut, kami mendapat inspirasi bahwa kita harus dapat menerima diri apa adanya dan mau bergaul dengan orang-orang yang memiliki keterbatasan. Apa upaya yang dilakukan Helen Keller dalam mengatasi keterbatasan? Upaya yang dilakukan oleh Helen Keller dalam mengatasi keterbatasan yaitu belajar dengan bergabung dari orang yang mampu. Tuliskanlah berbagai keterbatasan yang ada pada dirimu. Keterbatasan yang ada pada diri saya, keterbatasan ekonomi, tidak bisa bermain musik, belum cepat memahami pelajaran matematika. Bagaimana sikap kamu terhadap keterbatasan yang kamu miliki? Sikap terhadap keterbatasan yang saya miliki yaitu rasa bersyukur kepada Tuhan yang atas diri saya yang unik ini dan tidak membandingkan dengan orang lain. Sekian dan terima kasih. Iya, kita berikan. Kelompok 3. Ya, silakan untuk kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Apa inspirasi yang kamu dapatkan setelah mengamati gambar di atas? Dari gambar tersebut, kami mendapatkan inspirasi bahwa kalau kita memiliki keterbatasan, tidak boleh putus asa, namun tetap berjuang dalam hidup. Apa upaya yang dilakukan Helen Keller dalam mengatasi keterbatasan? Upaya yang dilakukan oleh Helen Keller dalam mengatasi keterbatasan yaitu tetap berusaha dan berjuang dalam mengatasi keterbatasan yang dimiliki, serta memberikan teladan dan ide yang baik untuk mengatasi keterbatasan yang dimiliki. Tuliskan berbagai keterbatasan yang ada pada dirimu. Keterbatasan yang ada pada diri saya, tidak bisa bermain musik, keterbatasan ekonomi, kurang cepat memahami pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana sikap kamu terhadap keterbatasan yang kamu miliki? Sikap kamu terhadap keterbatasan yang saya miliki yaitu senantiasa menerima diri apa adanya dan berusaha untuk mengatasi keterbatasan yang saya miliki. Iya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Baik. Tadi semua kelompok sudah menyampaikan dengan baik terkait dengan diskusinya, kita sudah lebih dalam. Nah, lalu apakah ada kira-kira yang ingin menanggapi dari hasil diskusi ataupun memberikan apresiasi dari hasil diskusi kelompok yang silakan. Agak kuat suaranya, ya, ya. Menurut saya, semua kelompok sudah memberikan jawaban yang baik terkait keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Melalui materi presentasi ini, saya semakin menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna, sehingga setiap orang harus tetap berjuang dalam hidup untuk mencapai tujuan yang terbaik dalam hidupnya. Maka dari itu kita harus menerima diri apa adanya dan tetap berjuang serta mau berteman dengan orang yang memiliki keterbatasan. Iya, kita berikan tepuk tangan. Oke. Jadi teman kamu sudah menambahkan terkait pesan yang ingin disampaikan juga dari tugas kita ini. Ya. Baik, selanjutnya
Apa yang menjadi kesimpulan daripada pelajaran kita pada pagi hari ini? Yaitu tak seorang pun manusia sempurna. Ini harus kita ingat. Setiap manusia diciptakan unik. Kita bisa melihat di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Jadi setiap manusia itu punya keterbatasan dan tidak sempurna. Ya, kemudian tak seorang pun manusia mampu ataupun hebat dalam segala sesuatu. Pasti ada kelemahannya. Jadi setiap orang pasti mempunyai kekurangan ataupun keterbatasan. Tetapi tidak semua orang yang memiliki kekurangan dan keterbatasan dalam dirinya itu hidupnya selalu terpuruk. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham? Ya, baik. Selanjutnya kita masuk kepada kegiatan duduk, yaitu sebagai refleksi kita untuk pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, saya tetap bersyukur dengan keterbatasan yang diberikan Tuhan. Jadi artinya, refleksi yang pertama ini kita diminta untuk senantiasa bersyukur bagaimanapun keadaan diri kita. Lalu yang kedua, saya percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidupku. Yang ketiga, saya mulai berlatih mengatasi keterbatasan diri. Jadi kalau kita memiliki keterbatasan, maka kita harus berlatih. Nah, apakah kategorinya itu selalu, sering, jarang, atau tidak pernah? Nanti kita checklist ya. Kemudian yang keempat, saya yakin bahwa Tuhan mendampingiku saat terpuruk karena keputusasaan. Jadi artinya dalam situasi terpuruk ini kita harus punya keyakinan bahwasanya Tuhan akan senantiasa membantu. Baik, sampai di sini untuk pelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, mari kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Giliran yang kedua siapa? Ya, silakan maju ke depan. Pelajaran kita Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kepada Tuhan di mana hari ini kami mengadakan Bapak, sekarang kami sudah selesai melaksanakan pelajaran kami yang diberikan Bapak Guru kami. Kiranya Bapak selalu memberkati kami. Bapak, sekarang kami mau pulang. Kiranya Bapak memberkati kami menuntut dan belajar. Bapak berkatilah juga kepada guru kami beserta orang tua kami. Terpuji terhormat Bapak dan Tuhan segala Allah. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, jadi sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu minggu depan dan jangan lupa belajar di rumah. Ya, untuk materi hari ini dan materi yang akan dipelajari berikutnya. Baik, itu saja. Tepuk tangan dulu untuk kita semua.